bahas dan kebijakan pemerintah ya. Jadi bagaimana sistem kapitalis itu memang kebijakan pemerintah itu kecil ya. Nah, nanti akan ada sistem yang mazhab klasik ya, klasik dengan Keynes. Nanti pandangan sistem pasar bebas ya. Terbitnya buku karangan Adam Smith ya, biasa disingkat dengan Wealth of Nations. Nah, ini menjadi dasar dari mazhab klasik ya. Nah, kemudian pada tahun enggak salah nih tahun 1776 ya. Ini ada mazhab klasik. Kemudian 250 tahun kemudian ada John Maynard Keynes mengeluarkan bukunya juga yang menjadi dasar dari mazhab Keynes. Ini berbeda pandangan-pandangan mereka berdua ya. Jadi di sini Wealth of Nations berisi falsafah invisible hand, yaitu pendapat bahwa jika pemerintah tidak secara aktif terlibat dalam mempengaruhi ekonomi, maka perekonomian dengan sendirinya mengatur dan membuat penyesuaian pada berbagai aspek kegiatan. Jadi invisible hand ini mengatur semuanya. Jadi sekarang kita lihat contoh sederhana. Saya mulai melihat ada buah-buah rambutan jadi pinggir jalan Pontianak sini. Ya, kalau kita lihat harganya itu ditentukan oleh invisible hand. Nanti kalau ada buah yang lain turun, misalnya langsat ya, langsat. Makanya bisa dikatakan harga langsat di Pontianak itu dari mulai Jeruju sampai Sungai Raya sampai Siantan itu sama ya. Nah, siapa yang ngaturnya? Itu namanya invisible hand ya. Jadi perekonomian akan mengatur sedemikian rupa sehingga semua akan berjalan secara efisien ya. Nah, ini namanya yang siapa yang mengatur namanya invisible hand, tangan yang tidak nampak. Ini berlaku di mekanisme pasar atau market mechanism ya. Oke, lanjut Pak Iman. Corak kegiatan pasar bebas, analisis keseimbangan ya, sebagian atau parsial equilibrium dan juga analisis untuk general equilibrium. Nanti kita akan bahas sebisanya sebagaimana tentang parsial equilibrium dan juga general equilibrium. Kalau memang tidak terkejar, silakan kalian mencari sendiri, kembangkan di Google-nya. Oke, lanjut Pak Iman. Jadi yang pertama ada 3 pertanyaan kunci ya di dalam keseimbangan parsial ini. Barang apa yang perlu, ini what, yang akan produksi di pasar, kemudian bagaimana produksinya, how, dan kemudian juga untuk siapa, for whom. Jadi 3 ini pertanyaan kunci. Barang apa, bisa barang yang sudah diproduksi, kemudian kita tambah lagi karena masih bisa marginnya masih bisa masuk, jadi kita masuk ke pasar itu bisa, atau mungkin kita memodifikasi produk yang sudah ada sehingga nampak berbeda sehingga kita masuk ke pasar monopolistis, atau kita masukkan ke barang-barang yang baru yang kita perkirakan akan dibutuhkan. Kemudian bagaimana produksinya, tentu kita akan menggunakan cara-cara dan sumber daya yang paling efisien ya, yang paling efisien. Itu sehingga dengan produksinya itu dengan cepat, yang lebih mudah, lebih murah, tapi dengan tetap menjaga kualitasnya. Kemudian untuk siapa barang tersebut diproduksi, ya. Terus kalian tentu harus dijawab untuk siapa. Nah, ini tugas-tugas marketing sebenarnya. Kita punya target pasar, apakah high class atau yang tengah-tengah atau yang di bawah. Contoh ada mobil Ferrari ya, itu sangat mewah, miliaran harganya, tentu ya kayak kita ini mungkin belum sanggup, tapi tidak tahu nanti ya, atau nanti mungkin bisa ya. Nah, Ferrari ya, kalau kita pakai mobil apa? Nah, mungkin mobil yang LCGC itu ya, low cost itu ya, yang low cost yang berbiaya murah itu. Nah itu ya. Nah ini yang mungkin for whom ya, untuk apa barang-barang itu. Baju aja kita bisa beli
di pasar-pasar yang biasa, bisa di pasar yang bisa di toko yang ada di mall atau di butik, itu tentu harganya beda-beda ya. Nah, ini untuk siapa? Oke, lanjut Pak Eman. Kebaikan ekonomi pasar, faktor produksi digunakan secara efisien ya. Jadi bisa dilihat bahwa dulu misalnya telekomunikasi ya, handphone. Dulu kita terima telepon saja itu kena biaya namanya airtime. Ya. Tapi kalau ada persaingan, ada faktor produksi digunakan makin efisien, maka sekarang nelpon pun gratis. Ya, kita ke WA pun juga bukan cuma short message, bukan hanya pesan pendek. Kirim video pun mudah, kirim file pun gratis ya. Nah, itu dia. Ini kelebihan dari persaingan. Terus seperti itu ya, semakin maju ya. Yang kedua, kegiatan ekonomi ada dalam pasar diatur dan diselaraskan dengan efisien. Nah, ini semuanya dilakukan dengan efisien. Mana tidak efisien akan minggir. Ya, banyak sekali fitur-fitur baru akan muncul ya. Atau produk baru akan muncul. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang kuat. Nah, tentu kita ingin pertumbuhan ekonomi yang kuat ini maksudnya adalah yang tinggi dan konsisten ya. Tapi tinggi sebenarnya jatuh itu kan tidak konsisten ya, konsisten terus mengalami peningkatan dalam jangka menengah dalam jangka panjang. Walaupun dalam jangka pendek akan ada fluktuasi ya, jangan. Nah, kemudian yang keempat, kebebasan pelaku ekonomi memilih bidang usaha. Ya, jadi produsen memiliki kebebasan memproduksi barang dan jasa yang dia memang ingin produksi, yang dia pikir ingin menguntungkan. Bukan hanya produsen, tapi kita juga namanya household ya, rumah tangga. Ini memiliki kebebasan juga memilih untuk melakukan konsumsi apapun yang kita inginkan ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi kita memiliki kebebasan untuk menentukan produksinya atau kita menentukan konsumsi kita sendiri. Oke, lanjut Pak Iman. Nah, ini ada dua jenis efisiensi alokatif. Efisiensi ini dicapai apabila perusahaan beroperasi sedemikian rupa sehingga tingkat harga sama dengan biaya marginal ya. Harga itu P ya, P itu harga sama dengan MR, harga dengan biaya marginal. Jadi ini efisiensi yang cukup baik dan biasanya ada di pasar persaingan sempurna ya. Nah, kemudian yang kedua, efisiensi produktif dicapai jika perusahaan ya beroperasi dengan biaya yang paling minimum, yaitu bagian terendah dari AC, dari average cost. Kalau kalian bisa melihat bentuk average cost kan melengkung ke bawah ya, ke bawah nanti menyentuh titik yang paling bawah dari grafik itu. Itu yang disebut dengan yang paling efisiensi dalam sisi produktif. Ya, mungkin kalian ingat namanya juga ada kurva indifference ya, garis anggaran. Nah inilah yang disebut dengan yang efisiensi yang paling baik ya, dicapai baik saudara sekalian. Kedua efisiensi ini dicapai hanya pada pasar persaingan sempurna ya, di pasar bebas. Sebenarnya di pasar-pasar yang lain pun terjadi efisiensi, tapi tidak seperti di pasar persaingan sempurna karena mereka tetap bersaing juga. Di monopolistis antar merek sabun juga bersaing, antar merek handphone juga bersaing ya. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Jadi bukan tidak bersaing, monopoli pun bersaing dengan apa? Dengan barang substitusi jauh dan substitusi dekat ya. Oke, lanjut Pak Iman. Kegiatan ekonomi berlangsung selaras dan efisien dalam persaingan sempurna. Jika terjadi ketidakselarasan, misal kelebihan omset, kelebihan supply, maka kita menunggu perintah dan pemerintah, maka pelaku pasar akan menyesuaikan posisinya. Nah, ini dia ya. Berbeda misalnya saudara kalau mengikuti namanya OPEC ya, organisasi pengekspor minyak ya. Mereka tuh kalau misalnya harga minyak turun, para menteri energi mereka bertemu sepakat mengurangi supply sehingga harga kembali naik. Nah, itu ada intervensi dari pemerintah. Tapi ada yang berusaha mengintervensi mekanisme pasar. Pemerintah berusaha mengintervensi yang namanya invisible hand, ya. Nah, di sini
pemerintah sebenarnya dari sisi mazhabnya klasik ya harusnya seminimal mungkin gitu loh ya, seminimal mungkin mengintervensi, biarlah pelaku pasar mengatur dirinya sendiri sedemikian rupa sehingga bisa mencapai ekonomi yang efisien. Kalau tidak efisien silakan minggir. Ya, yang tinggal adalah orang usaha-usaha yang efisien. Ya, lanjut Pak Iman. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Ya, pertama kebebasan berusaha mengakibatkan produsen bekerja dengan efisien dan lebih giat. Ya harus begitu. Kalau tidak efisien dan tidak giat, maka dia akan terlempar dari pasar. Ya, terlempar dari pasar. Dia harus menjualkan, misalnya orang menjual dengan harga 10.000, ya, dengan kualitas yang sama, dia harus bisa menjual dengan barang 9.500 gitu, supaya bisa lebih laku, bisa bertahan di pasar gitu. Ya, dengan fitur dengan yang lebih menarik, lebih bagus ya, lebih tahan gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah produktivitas dipicu karena di antara mereka bersaing dengan sangat ketat ya. Ya timbul inovasi-inovasi dalam banyak aspek. Jadi kalau ada inovasi-inovasi ya, tapi namanya inovasi ini kan nantinya kan akan ditiru juga di ujung-ujungnya sebenarnya gitu. Walaupun mungkin sebuah inovasi kan dipatenkan. Ya maka akan ada inovasi yang mirip yang mirip di sekitarnya. Dulu ada namanya BlackBerry Messenger ya, BlackBerry Messenger. Kemudian ada inovasi yang lain. Kemudian ada WhatsApp, ada Line, ada Telegram, ada Sinyal, ya macam-macam itu, ya macam-macam yang bisa ya secara umum fungsinya sama, walaupun fitur-fitur rinciannya tetap akan ada bedanya, ya. Ya tentu mereka akan melakukan inovasi-inovasi supaya user friendly, lebih mudah, ya lebih murah, lebih cepat dan lebih aman. Ya. Empat poin itu tadi ya. Oke. Lanjut Pak Iman. Oke. Kelemahan. Nah, kita ada kelemahan dalam pasar bebas ya. Akibat eksternalitis yang merugikan. Contoh, karena mereka mau efisien, limbahnya buang aja ke parit atau ke sungai atau ke laut. Ya, akhirnya terkena dampak lingkungan. Kita pun kena juga. Orang buang sampah di parit ya kita kena baunya. Ya, kita kena limbahnya gitu loh. Kita pun mengalami namanya eksternalitas ya. Nah, mungkin ada orang bikin pabrik ya, polusi udara, polusi suara, nah kita kena eksternalitas yang merugikan. Yang kedua, kekurangan barang publik dan barang merit ya. Jadi kalau kita misalnya sudah berusaha untuk efisien, maka barang-barang publik itu akan berkurang, semua akan dicaplok oleh industri-industri gitu. Ya juga barang merit itu merupakan hak ya, hadiah-hadiah. Merit itu hadiah sebenarnya ya. Hadiah sebenarnya bukan hadiah ya, sebutannya barang merit. Nanti kalian cari sendirilah apa definisi dari barang merit dengan contoh-contohnya. Tiga, mewujudkan kekuasaan monopoli dalam pasar. Nah ini dia ya, produsen akan berusaha menggarap pasar yang seluas-luasnya dan sebesar-besar. Kalau bisa orang lain tidak boleh usaha, kalau bisa dia sendiri. Nah ini harus dijaga ya, tidak boleh. Makanya pemerintah ke Indonesia ini ada namanya KPPU ya, saya agak lupa kepanjangan yang lengkapnya, tapi jelas itu adalah Komisi Persaingan Usaha. Komisi Persaingan Usaha. Nah ini dia. Jadi kalau orang sudah menguasai pasar pada sekian persen, ya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pak. Oh ya, makasih Pak Iman. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi kalau memang sudah persaingannya sudah makin melemah, maka KPPU akan melakukan intervensi, ya. Nah, kayak kemarin tuh ada mega merger ya, mega merger antara Tokopedia sama Gojek. Senilai 320 triliun kapitalisasinya, luar biasa. Nah, itu pasti sudah melewati KPPU, bahwa ini tidak akan menjadi monopoli ya. Monopoli itu bukan hanya 100%, karena monopoli tidak akan mencapai 100%, tidak pernah akan mencapai 100%. Itu monopoli. Ya, monopoli. Misalnya bahan bakar 500 ya. Tidak mungkin seluruh Indonesia ini akan memakai bahan bakar
bensin atau semua seperti itu. Mungkin ada yang masih pakai ada kayu bakar, ada yang masih pakai panel surya. Nah, monopoli tidak akan 100%, tapi dia menguasai mayoritas. Itu ini monopolinya, ya. Nah, jadi ini harus dicegah. Karena monopoli berbahaya. Setelah dia mengambil bisa memonopoli, maka dia akan memainkan harga, akan memainkan sumber daya, ya, sumber daya yang seenak-enaknya, ya. Ini dia. Yang keempat, kegagalan membuat penyesuaian dengan efisien, ya. Nah, ini dia. Jadi kita harus berusaha melakukan berbagai penyesuaian sehingga produk-produk kita bisa efisien. Kalau tidak, kita akan terlempar dari pasar, ya. Nah, dengan produk yang lebih mudah, lebih cepat, lebih murah produksinya, ya. Itu dia. Kemudian yang kelima adalah distribusi pendapatan tidak merata. Nah, ini yang susahnya ketika di negara kapitalis seperti yang di masa klasik ini, mereka lebih sangat-sangat murni kapitalis, ya. Akan terjadi gap, akan terjadi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin ini akan semakin lebar, ya. Ada orang begitu kayanya, ada orang yang begitu miskinnya, ya. Dia punya kapal pesiar, pesawat pribadi, wah, punya ini, punya itu, semua dia punya. Yang sini, yang lain ini ya untuk makan aja mereka mikir gitu loh, ya. Mereka mikir. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Nah, itu tugas pemerintah, makanya ada namanya pajak dan subsidi. Nah, ini intervensi pemerintah di pasar bebas, ya. Nah, dari sini. Oke, lanjut Pak Iman. Campur tangan pemerintah. Nah, ini tadi yang saya sebut ada campur tangan pemerintah, ya. Tujuan campur tangan pemerintah, ya. Ini ada berbagai tujuan. Kenapa? Ya, tadi itu pemerataan, ya, pemerataan dari sumber-sumber daya ekonomi dan pendapatan, ya. Kemudian bentuk-bentuk campur tangan pemerintah. Oke, lanjut Pak Iman. Oke, tujuan campur tangan pemerintah. Satu, mengurangi eksternalitas yang merugikan. Makanya ketika ada perusahaan mau buang limbah ke sungai, ditegur, diatur. Oke, Anda tidak boleh buang limbah ke sungai. Ya, Anda harus bikin pengolah limbah dulu baru boleh dialirkan ke sungai. Setelah dinetralisir bahan-bahan berbahayanya, ya, atau bahan-bahan yang akan menyebabkan eksternalitas negatif, ya. Yang kedua adalah menyediakan barang publik yang mencukupi, ya. Nah, ini dia, ya. Contohnya banyak negara-negara yang memiliki transportasi publik yang baik sehingga orang tidak merasa perlu punya motor, tidak merasa perlu punya mobil, ya, sehingga mengurangi polusi udara, polusi suara, dan sumber daya daripada dia untuk apa? Untuk beli mobil bagus untuk dialokasikan ke pendidikan, ke kesehatan, seperti itu, ya. Nah, ada negara-negara juga fasilitas publiknya untuk kesehatan dengan pendidikan juga sangat bagus gitu loh, ya. Juga sangat bagus, ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menjamin terhindarnya penindasan, ya. Nah, mana? Pak Iman, lanjut dulu Pak Iman. Sebentar Pak Iman, ada yang harus saya kerjakan. Baik, Pak. Ya, baik rekan-rekan sekalian. Saya lanjut aja untuk mekanisme untuk UAS-nya, karena memang tadi materinya sudah hampir cukup ya dari Pak Dian. Baik rekan-rekan sekalian, untuk UAS-nya nanti mengenai UAS ya, nanti insya Allah materinya dari awal kita perkuliahan yang disampaikan Pak Dian hingga terakhir. Nah, nanti mekanisme adalah dengan cara atau dengan mekanisme secara oral atau lisan ya. Jadi nanti setiap orang akan dibagi ya, nanti per term misalnya kita ada 30 orang, berarti nanti kita mungkin dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 bagian, 3 sesi. Nanti setiap orang bisa mungkin mendapatkan pertanyaan dari Pak Dian dan saya sekitar 2 sampai 3 pertanyaan. Yang pertanyaannya yang pasti terkait dari materi yang telah disampaikan Pak Dian dari awal hingga akhir. Pak, kalau nilai MIT-nya gimana Pak? Kalau untuk nilai MIT kita akan ambil dari tugas-tugas yang telah diberikan. Ya. Untuk nilai MIT teman-teman semuanya akan diambil dari tugas-tugas yang sebelumnya telah diberikan dari awal hingga akhir. Nah, untuk UAS akan kita lakukan atau kita sampaikan atau kita lakukan dengan cara online, cara online UAS-nya langsung menggunakan Zoom dan langsung secara oral atau lisan, ya langsung ditanyakan langsung sama Pak Dian dan saya. Nah,
Nanti insya Allah sejauh materinya, ya materinya tidak akan jauh atau tidak akan keluar dari yang telah disampaikan oleh Pak Dian atau terkait dengan materi ya dari awal hingga akhir. Nanti juga akan disampaikan list-list kembali, akan disampaikan kembali list-list dari materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya. Mungkin seperti itu. Terkait dengan UAS ataupun nanti penilaian, kira-kira ada yang ditanyakan nanti sebelum kita sambung lagi dengan materi oleh Pak Dian. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Terkait UAS ya. Cukup jelas ya? Pak, saya Pak. Oke, silakan. Jadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak, apabila terdapat peserta yang mengikuti UAS tersebut tidak dapat menjawab soal dengan baik atau tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, apakah akan dikurangi nilai, Pak? Nah, nanti untuk mekanisme pertanyaan yang pasti ya, seperti ini disampaikan di insya Allah akan disampaikan oleh Pak Dian. Yang pasti kalau misalnya teman-teman ya menjawab memberikan jawaban kira-kira baik ya pasti nanti sesuai ya, apa yang akan kami berikan atau nilai yang kami berikan sesuai dengan jawaban atau dengan hasil ujian teman-teman. Itu sih gambarannya. Jadi insya Allah secara penjelasan akan disampaikan oleh Pak Dian. Pak Dian mungkin bisa lanjut Pak. Oke, makasih Pak Iman. Oke, sebentar tadi nanti disampaikan lagi oleh Pak Dian ya. Baik, silakan lanjutkan. Silakan Pak, saya bukakan lagi slide-nya. Oke, makasih Pak Iman. Maaf tadi ada gangguan sedikit, ya. Ya, oke, menjamin terhindar penindasan ya. Jadi karena terjadi monopoli atau apapun, karena orang kayak sekarang orang sudah susah cari pekerjaan, jadi kerja apa saja bisa. Nah, jadi kemungkinan ada terjadi penindasan. Bagaimana caranya? Ini ada UMR misalnya, ya, UMR itu dia. Dan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Jadi jangan sampai terjadi penindasan juga di sini ya. Kemudian kelima, memastikan pertumbuhan ekonomi terwujud dengan efisien. Efisien maksudnya juga bukan hanya dengan baik gitu loh, tapi juga dengan merata. Ya, pertumbuhan ekonomi misalnya 10%, baik, oh baik. Pertanyaan kecil saja, nah itu dia. Kalau kecil saja, bagus pertumbuhan ekonomi 6%, tapi semuanya menikmati. Ya itu dia. Kalau dalam ekonomi makro itu ada namanya Gini rasio ya untuk mengukur pemerataan pendapatan. Ya. Oke, lanjut, Pak Iman. Oke, bentuk-bentuk yang dilakukan pemerintah, yang satu membuat dan melakukan peraturan atau undang-undang. Nah, dengan aturan inilah pemerintah menjaga ya supaya ekonomi berjalan dengan efisien. Ya, nah ini yang dilakukan pemerintah. Ya, kadang-kadang ada juga yang menjadi tidak efisien, misalnya pengolahan limbah. Ya, tapi harus untuk menjaga eksternalitas jangan sampai terjadi yang negatif. Ya, nah tentunya harus ada inovasi-inovasi bagaimana pengolahan limbah yang baik. Ya. Yang kedua, secara langsung menjalankan beberapa kegiatan ekonomi. Nah, ini dia. Langsung menjalankan kegiatan ekonomi, dia misalnya ada pemerintah tuh BUMN ya, ada BUMN Badan Usaha Milik Negara ya. Nah, dibentuklah seperti misalnya Pertamina. Ini untuk menjalankan undang-undang ya untuk hajat hidup orang banyak, karena kalau dikuasai swasta mungkin agak repot ya, itu bensin kan agak sembarangan tuh orang. Listrik ya, PDAM ya, listrik juga PDAM mungkin sumber daya yang dibutuhkan sangat besar sehingga tidak semua orang mau masuk ke situ, akhirnya pemerintah yang masuk. Nggak apa-apa, rugi nggak apa-apa, asal masyarakat bisa terlayani, seperti itu kira-kira. Ini maksudnya kegiatan ekonomi ya, tapi biasanya swasta akan bisa lebih baik kalau memang sudah bisa pasar sudah terbentuk ya. Yang ketiga, melakukan kebijakan fiskal dan moneter. Nah, ini makro, kita ini sedang belajar mikro ya. Jadi mungkin saya tidak akan terlalu dalam. Ya, moneter itu masalah mata uang dan fiskal itu masalah kebijakan tadi, masalah peraturan, undang-undang itu fiskal. Moneter itu ya bagaimana mengendalikan inflasi, itu moneter ya. Nah, itu dia. Jadi harus kalian bedakan nanti dalam ekonomi makro. Saya ingat pertanyaan Teddy kemarin memang tidak saya respon. Kenapa? Itu masuk ke ekonomi makro. Ya, saya sebenarnya mengajar dua-duanya ya, ke makro dan ke mikro. Ke makro pun saya sampai ke pasca sarjana juga ngajar, tapi karena domain saya di mata kuliah ini sekarang di mikro, jadi saya tidak menjawab
pertanyaan Teddy yang 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah ya, supaya bisa membedakan antara makro dengan mikro, ya. Nah ini pun saya tidak masuk dalam, ini hanya perlu ketahui aja ya, melakukan kebijakan fiskal dan moneter ya. Lanjut Pak Iman. Ya, mungkin Oke, baik. cukup, Pak. Saya kira begitu. Baik Pak Iman, makasih. Mungkin untuk ujian ya. Tadi Pak Iman sudah saya kira jelaskan beberapa pertanyaan yang harus saudara jawab. Nanti makanya belajar. Tadi saudara tadi bertanya bagaimana bisa dijawab. Lah jangankan yang secara online, secara oral, tertulis saja tidak bisa jawab, gimana kira-kira? Ya. Nah, gimana mau dia ketika kamu tidak bisa jawab pertanyaan tertulis, gimana akibatnya? Ya, nilainya rendah kan? Penilaian. Nah, ya nilai itu bukan ditambah atau dikurangi, tidak. Nilai itu ya segitulah sesuai dengan jawaban saudara. Makanya saya katakan bahwa kalau saudara memberikan jawaban A, maka kami akan mengembalikan A. Kalau saudara memberikan jawaban B, maka kami akan mengembalikan B. Nah, ini yang harus saudara pahami. Makanya belajar. Nah, tentu kita tidak ingin ada persepsi, oh enggak apa-apa, belajar nilai kita enggak dikurangi, enggak bisa. Enggak bisa seperti itu, ya. Nah, ini kuliah, jadi saudara harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ada 2 hal yang bisa kami menjamin adalah satu, bahwa pertanyaan-pertanyaan tidak akan bergeser dari materi-materi yang sudah kami berikan. Maka pelajari baik-baik. Dari awal sudah tekankan, pelajari dan kembangkan di Google. Nah, itu dia. Ya, udah dari awal diberitahu. Nah, yang kedua adalah yang bisa kami jamin, kami akan mencari pertanyaan-pertanyaan yang secara relatif bisa saudara jawab. Ya kalau belajar, kalau tidak belajar ya semua susah, gitu loh. Ya, semua susah. Sebenarnya saya ngomong gini agak bahaya. Pak, ini susah, Pak. Ya, makanya saya bilang secara relatif. Ya, secara relatif saya bilang itu. Ya, sehingga bisa dijawab. Ya, tapi kalau tidak bisa jawab ya harus belajar lagi lah kalian. Makanya belajar, siap-siap. Sama, mau ujian offline atau secara online ini sama, ya. Konsekuensinya sama, dapat A, dapat B, dapat B gitu loh ya. Hanya caranya saja yang beda. Ya, materinya sama, kurang lebih kayak gitu yang diberikan di kuliah. Kemudian nilainya cara penilaian juga sama gitu loh ya. Nah, ini yang harus saudara pahami ya. Nah, sama caranya. Jadi ini yang bisa kami ini. Jadi makanya tolong belajar. Makanya diberikan minimal 2 sampai 3 pertanyaan tadi Pak Iman ya. Nah, jadi kalau satu pertanyaan tidak bisa menjawab, bisa ditutup oleh satu pertanyaan yang lain. Makanya belajar gitu loh. Ya, makanya dibaca. Dilihat lagi video-video materi. Saya kira Pak Iman ada mengupload video-video pembelajaran kita sekarang ini. Nah, jadi ini harus saudara pahami sehingga nanti bisa menjawab dengan sebaik-baiknya ya. Tergantung, ada yang siap, ada tidak siap ya. Kalau tidak siap ya terserah saja lah gitu. Yang siap ya insya Allah nilainya akan bagus ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi itu Pak Iman, silakan Pak Iman. Baik, teman-teman sekalian, terkait materi hari ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan bagi yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini. Ya, silakan Teddy. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya izin bertanya. Seiring berkembangnya zaman di era globalisasi dan modernisasi sekarang, pasti banyak sekali perubahan yang terjadi dari berbagai aspek dan bidang tertentu pastinya. Salah satunya adalah aspek ekonomi itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam mewacanakan dan mencanangkan program yang baik dalam kegiatan pasar bebas di Indonesia, di mana pada program kebijakan tersebut sangat cocok diterapkan pada era milenial sekarang, sehingga hal ini bisa menjadi indikator utama keberhasilan program pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Terima kasih. Baik tadi, pertanyaan yang baik, yang bagus. Ya, jadi setiap negara itu memiliki kebijakan berbeda, tergantung. Jadi contoh,
Tidak ada satu negara pun yang betul-betul menganut pasar bebas. Ya, kalau ada pasar bebas tentu ada pasar tidak bebas. Adakah negara kapitalis? Tentu ada negara yang sifatnya sosialis. Dan tidak ada satu negara pun yang murni sosialis. Amerika itu jangan dikira murni kapitalis, tidak. Pasar bebas tidak. Cina, ya, yang katanya sosialis, itu apakah dia murni sosialis? Tidak, ya. Nah, di daerah-daerah di Shenzhen segala macam itu, mereka sudah Guangzhou itu sudah masuk ke kapitalis juga gitu loh, ya. Jadi gini. Nah, tergantung situasinya. Jadi contoh, saya beri contoh, misalnya pemerintah ingin melindungi para petani, maka petani beras misalnya, padi, ya, maka pemerintah akan melakukan memberikan bea masuk pajak yang tinggi, ya, untuk beras-beras impor yang masuk, ya. Maka aneh ketika beras kita masih banyak sampai rusak, tapi kita impor, aneh gitu loh, ya, itu aneh. Nah, itu teman, bagi saya aneh, tapi tidak tahu, mungkin bisa dijelaskan pemerintah, saya tidak tahu juga gitu loh, gimana cara menjelaskan hal seperti ini. Nah, pemerintah harus memilih sisi mana pasar-pasar yang mana, makanya disebut tadi partial equilibrium. Parsial itu sebagian, makanya mana pasar yang bisa dibuka, mana pasar yang tidak boleh dibuka, ya, yang tertutup. Nah, itu yang harus kita pahami, ya. Nah, ini secara mikro banyak sekali hal-hal yang harus saudara pahami di sini. Jadi aturannya ini bisa melarang sama sekali, bisa menggunakan bea cukai itu masuk dalam pajak, ya. Kemudian bisa memberikan subsidi untuk industri-industri yang baru berkembang, ya, belum berkembang, sehingga mereka bisa bersaing, sehingga secara perlahan-lahan subsidi bisa dikurangi. Nah, ini yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah. Sekarang pemerintah kan misalnya memberikan dukungan kepada UMKM dengan KUR, ya, kredit usaha rakyat, dengan apa yang sangat murah, dengan bunga yang sangat murah. Nah, ini cara-cara pemerintah mendorong ekonomi dalam skala mikro untuk bisa berkembang. Nah, kalau ekonomi secara mikro berkembang, maka secara makro pun akan berkembang. Itu dia. Nggak bisa makro berkembang tanpa mikro yang berkembang, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ketika mikro yang bermasalah, maka masalah makro pun akan bermasalah. Nah, mungkin itu tadi bisa saya jawabkan. Untuk masalah bidang-bidang apa, ya, tergantung situasi dan kondisi. Mungkin Pontianak akan beda dengan Mempawah misalnya, ya. Kamu bisa cek di PDRB, ya, mana kontribusi yang sektor yang mana berkontribusi terbesar. Nah, itulah yang harus dilindungi, apalagi yang menyerap tenaga kerja yang cukup besar, ya. Oke, mungkin itu Pak Iman. Baik, demikian tadi pertanyaannya. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin waktunya sudah kita cukupkan, ya. Insya Allah nanti mengenai UAS jadwalnya akan kita sesuaikan dengan jadwal di universitas. Nanti akan kami sampaikan lagi lebih detailnya di classroom. Jadi teman-teman tinggal nanti pantengin aja classroomnya. Kita nanti juga akan mengenai jadwal dan segala macam akan menyusul, ya, karena kita akan menyesuaikan juga dengan jadwal di universitas. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk hari ini demikian yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ini merupakan pertemuan terakhir, ya. Terima kasih teman-teman semuanya dari awal hingga akhir telah mengikuti perkuliahan Pak Dian dan saya. Semoga teman-teman sukses selalu, dan mohon maaf juga dari kami ketika ada kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan sejak awal hingga hari ini. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.